Formasi mengerikan Timnas Indonesia vs Australia usai oleh Romeni gabung. Berikut perkiraan formasi mengerikan Timnas Indonesia saat melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai oleh Romeni bergabung. Timnas Indonesia bakal melakoni laga tandang ke markas Australia di Stadion Sydney Football pada matchday 7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Kick-off bakal berlangsung pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Laga tandang di markas Australia ini sangat krusial bagi skuad Garuda untuk tetap menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen Grup C dengan 6 poin. Skuad Garuda sementara ini berada di bawah Australia yang menempati posisi kedua dengan 7 poin. Meski tak mudah, peluang skuad Garuda untuk mencuri poin di kandang Australia relatif cukup terbuka. Terlebih, Timnas Indonesia akan diperkuat pemain anyar, oleh Romeni yang kini bermain di Liga 2 Inggris bersama Oxford United. Selain itu, sentuhan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dengan gaya permainan ala total football, diprediksi bakal membuat permainan skuad Garuda lebih impresif. Patrick Kluivert diprediksi akan menerapkan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 saat melawan Australia. Ole Romeni kemungkinan akan memulai debutnya dengan menjadi bomber andalan Timnas Indonesia untuk membobol gawang Socherus julukan Timnas Australia. Pada laga melawan Australia, Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Namun, Patrick Kluivert masih memiliki sederet materi pemain yang mumpuni untuk menghadapi Australia. Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes diprediksi akan menjadi pilihan utama Patrick Kluivert. Kemudian, untuk posisi bek kemungkinan akan ditempati Miss Hilgers, Jay Izes, Kevin Dix, dan Rizky Ridho. Di posisi gelandang, Tom Haye, Ivar Jenner, dan Kelvin Verdong, diprediksi akan mengisi starting lineup. Kolaborasi ketiganya di lapangan tengah dirasa cukup mumpuni untuk mengatur ritme permainan Timnas Indonesia baik saat menyerang maupun bertahan. Lantas, bagaimana untuk di posisi depan? Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Ole Romeni kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama Patrick Kluivert. Mimpi rakyat Indonesia untuk menyaksikan tim kesayangannya beraksi di Piala Dunia 2026 sepertinya akan segera terwujud. Soalnya, dua kemenangan di depan terbuka lebar. Pada 20 dan tanggal 25 Maret nanti, Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di matchday 7, Jay Izes dan kawan-kawan bentrok kontra Timnas Australia di Sydney. Socherus di ujung tanduk, karena pada pertemuan pertama di Jakarta tahun lalu dipaksa bermain imbang tanpa gol. Pun begitu dengan Timnas Bahrain, Muharabi Dilmun dipastikan menjadi santapan empuk pasukan Patrick Kluivert yang akan menjadi tuan rumah di depan ribuan publik Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahrain bukanlah kekuatan yang harus ditakuti. Terbukti, pada laga pertama di kandangnya, Bahrain sebenarnya sudah kalah 2-1 sebelum akhirnya diselamatkan wasit sehingga laga yang mentas di Bahrain National Stadium dipaksakan berakhir draw 2-2. Starting si Timnas Indonesia makin menggelegar, siap bikin Australia dan Bahrain terkapar. Mimpi rakyat Indonesia untuk menyaksikan tim kesayangannya beraksi di Piala Dunia 2026 sepertinya akan segera terwujud. Soalnya, dua kemenangan di depan terbuka lebar. Mimpi rakyat Indonesia untuk menyaksikan tim kesayangannya beraksi di Piala Dunia 2026 sepertinya akan segera terwujud. Soalnya, dua kemenangan di depan terbuka lebar. Pada 20 dan tanggal 25 Maret nanti, Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona A. Pun begitu dengan Timnas Bahrain, Muharabi Dilmun dipastikan menjadi santapan empuk pasukan Patrick Kluivert yang akan menjadi tuan rumah di depan ribuan publik Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahrain bukanlah kekuatan yang harus ditakuti. Terbukti, pada laga pertama di kandangnya, Bahrain sebenarnya sudah kalah 2-1 sebelum akhirnya diselamatkan wasit sehingga laga yang mentas di Bahrain National Stadium dipaksakan berakhir draw 2-2. Jelang dua laga mendatang, PSSI terus melakukan persiapan, baik terkait materi pemain maupun tim kepelatihan. 3 pemain naturalisasi anyar kini sudah bergabung. Ketiganya adalah Ole Romeni, Dion Marks dan Tim Geipens.
Mereka resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Tak stop sampai di situ, kini PSSI juga tengah mengebut proses naturalisasi 3 pemain keturunan lainnya yaitu Joey Pelupesi, Dean James, serta Emil Audero. Di tim kepelatihan, PSSI belum lama ini mendapuk Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia. Putra legenda sepanjang masa Belanda, Johan Cruijff, itu diharapkan bisa memberikan masukan serta saran bagi Patrick Kluivert selaku pelatih kepala. Kehadiran Jordi Cruijff di ruang ganti serta sejumlah amunisi anyar pastinya membuat skuad Garuda lebih percaya diri menantang Australia dan menjamu Bahrain. PSSI jauh-jauh hari menargetkan, Patrick Kluivert harus bisa memetik hasil positif dari Australia maupun Bahrain. Tambahan angka dari kedua rival tersebut membuat peluang Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga grup C bermodalkan 6 poin hasil dari 1 kemenangan, 3 kali seri, dan 2 kali kalah. Australia di posisi kedua dengan 7 poin, sedangkan Bahrain sebagai juru kunci dengan torehan 5 poin. Melimpahnya amunisi membuat Patrick Kluivert punya banyak opsi di semua lini. Tapi mengingatnya krusial duel, kemungkinan besar ex-striker Barcelona itu akan menerapkan formasi 4-3-3. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on.